Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Sriwijaya Ufuk Timur TV. Hari ini kita kedatangan dua orang tamu. Yang pertama dari Ketua Lembaga Sriwijaya Ufuk Timur, yaitu Bang Nazarman, dan yang kedua tokoh agama dan seorang pengacara, Bang Sasri Poni. Keduanya akan menjelaskan tentang zaman bumi es yang telah kita bahas beberapa hari ini. Oke, tetap di video ini, stay tune. Oke, sekarang kita sudah bersama Bang Sasri Poni. Selamat datang Bang Sasri Poni. Oke, alhamdulillah Dinda. Oke, Bang Sasri Poni. Oke, Dinda. Alhamdulillah. Hari ini kita masih bakal membahas tentang bumi es, zaman bumi es kemarin. Siap. Kebetulan saya sudah siapkan kedua narasumber ini nanti. Jadi buat para penonton, stay tune ya. Siap. Kita tunggu satu narasumber kita lagi, yaitu Ketua Umum Lembaga Sriwijaya Ufuk Timur yang bernama Bang Nazarman. Ya, tunggu sebentar lagi videonya akan kita. Oke. Ya, kita sudah bersama dengan Bang Nazarman. Selamat datang Bang Nazarman. Selamat datang. Salam semua kepada pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sekarang kita sudah bersama kedua narasumber kita. Dari sebelah kiri saya ada Bang Nazarman. Halo Bang Nazarman. Waalaikumsalam. Bang Nazarman ini seorang ketua Lembaga Sriwijaya Ufuk Timur, yang mana beliau sudah memaparkan sejarah tentang bumi es pertama kali. Dan di sebelah kanan saya ada Bang Sasri Poni. Halo, selamat datang Bang Sasri Poni. Selamat datang, Dinda. Ya. Bang Sasri Poni ini merupakan tokoh agama dan pengacara. Beliau juga seorang lawyers dari Lembaga Sriwijaya Ufuk Timur. Oke. Ya. Kasih Dinda. Jadi begini Bang, kita lanjut ini tentang sejarah yang pernah kita ceritakan di awal. Masih di zaman bumi es ya. Ya. Jadi kenapa saya undang kedua narasumber ini, supaya nanti ceritanya klop, jadi balance. Jangan sampai campur aduk. Ya. Yang harus disatukan ceritanya soal masalah jin. Ini kalau masalah zaman mungkin terbentuknya sebuah pulau dengan perpecahan apa itu, meledaknya Gunung Merapi itu ya mungkin sudah cukup jelas sih ya. Penonton juga sudah merasa jelas kayak gitu. Tapi yang harus kita kaji lagi yang soal kehidupan sebelum Nabi Adam ini, ada makhluk yang menurut Ketua Lembaga Bang Nazarman ada makhluk, sedangkan di Bang Sasri Poni menyampaikan bahwa di dalil tersebut makhluk itu adalah jin. Yang harus kita keluarkan yaitu Ya. jadi gimana? Saya ke Bang Nazarman dulu nih. Ya. Bang Nazarman, kemarin Bang Nazarman sudah menceritakan soal makhluk bumi es yang berbentuk seperti manusia dengan tubuh yang mungkin tingginya kita nggak tahu seberapa meter ini ya, tapi dia memiliki bulu-bulu tebal untuk perlindungan diri dari cuaca dingin tersebut. Coba bisa digambarkan kembali nggak ini makhluk tersebut? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa semuanya nih. Kita jumpa kembali nih. Iya. Ya. Sampai yang ini Bang. Siap. Jadi kan kita coba dipundurkan sedikit lah ya. Jadi makhluk ini dalam sebuah yang kita dapat menurut versi kami ya. Nah, supaya tidak gagal paham semuanya, kita mendapatkan ini bukan sembarang barang dapat saja. Tentu kan. Pertama, kita menelusuri sejarah yang ada. Kemudian kita bertanya kepada orang-orang tua kita dahulu kala yang masih memegang sejarah. Betul. Kemudian secara guritan juga kita pelajari, secara tembonya juga kita pelajari. Dan ada satu lagi yang mungkin tidak bisa ceritakan ya, ada sumber dari Golden Rahasia kita. Nah itu nanti itu berdasarkan itu ya. Jadi saya berharap juga kepada para yang sejarawan, termasuk para ilmuwan ya, kita kalau memang diperlukan ilmunya akan saja.
tidak masalah bagi kita untuk mencari sejarah sebenarnya. Iya betul. Biar jelas kan? Ya. Jadi makhluk ini adalah sebuah makhluk yang purba. Kalau pendapat saya ya, itu sebenarnya raksasa purba ya. Raksasa purba. Ya, raksasa purba. Jadi memang tinggi. Memang tinggi. Memang tinggi. Ya memang tinggi, jauh daripada kita manusia sekarang. Dan lebih tinggi dari Adam. Lebih tinggi dari Iya. Nabi Adam. Lebih tinggi alaihissalam. dari Adam. Lebih tinggi dari Adam. Dia memiliki badan yang berbulu panjang untuk menutupi dia dari dinginnya es. Itu manusia makhluk ini ya, manusia makhluk ini. Jadi karena makhluk ini memiliki seperti itu bentuknya. Nah, jadi kan saya tidak tahu bang yang dimaksud bangsa tadi jin ini kan, makhluk jin. Sebab dalam konteks nama itu juga berbeda-beda kan. Iya. Contoh, kalau di Jepang itu apa namanya, manusia ini jin namanya. Manusia Ya, jin. ya. Kenapa seperti itu? Ya karena Nihon Jin orang Jepang kan ya. Oh, ini jin orang Jepang. Oh, Jepang itu Iya. manusia jin. Nihon Jin Iya, orang iya, Jepang. Oh. Indonesia Jin orang Indonesia. Kalau bahasa Jepang kan? Kan gitu. Bang Sas, saya minta tolong Bang, mohon maaf. Agak dimundurkan dikit Bang Sas, biar siap. gitu kan. Jadi Bang Nazarman kelihatan tuh sama Oke, Bang. oke. Lanjut Bang. Lanjut Bang. Nah, Lanjut. jadi sudut pandang jin yang dimaksud ini bani jin ya. Ya. Bani jin kira-kira begitu kan. Nah, kalau kemungkinan besar iya itu iya. Tapi kan kalau kita kaji sekarang, kalau bangsa jin sekarang kan kita nggak kelihatan ya. Betul. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya Tapi kan kemarin. zamannya berbeda. Mm-mm. Zamannya berbeda. Mm-mm. Tentu zaman bumi es, sekarang sudah bumi surga, tentu belum parah lagi ya. Itu hak prerogatif Maha Kuasa. Kalau saya begitu aja berpikirnya. Iya. Tapi saya yakin dan percaya Mm. bangsa jin yang dimaksud pasti kelihatan dahulu. Iya. Soalnya nggak mungkin nggak kelihatan. Oke. Itu menurut Bang Nazarman. Ya, karena yang jelas sama mereka kelihatannya. Oke, Ya. sebentar Bang Nazarman. Oke. Saya mau kembali ke Bang Sasrifoni ini. Gimana? Tadi Bang Nazarman sudah menjelaskan bahwa kemungkinan beliau menyatukan bahwa makhluk tersebut merupakan kemungkinan jin. Tapi pada dasarnya di kepercayaan beliau ini beliau tidak menyebutkan ini jin, tapi makhluk ya kan? Ya, kemungkinan dengan adanya ciri-ciri yang menurut terawangan kita, gambaran dalam pikiran kita merupakan apa ini jin. Nah, sekarang coba dijelaskan kembali. Apa sebenarnya makhluk ini? Siap, Dinda, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada prinsipnya Dinda tetap bertahan pada penjelasan pada saat Awal. Ya? Iya. bahwa Allah jelaskan di dalam surah Ar-Rahman ayat 15, Iya, iya. kemudian surah Al-Hijr ayat 20. Ini ayat yang sama yang pertama. Ini ayat yang pertama yang saya sampaikan. Oh iya. Ini apa nih? Kita dengarkan dulu ya. Oke. Saya akan bacakan. Oh siap, Ya. siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal janna khalaqnahum min qablu min naris samum. Nah, ini surah Al-Hijr ayat 20. Sebentar, saya agak apa ya? Dengar alunan ayat suci itu kayaknya adem gitu. Coba deh Bang, jelaskan. Oh iya, karena kita ini bercerita tentang hal-hal yang gaib, hal-hal yang irrasional. Iya. Irrasional, tapi ini harus diyakini dengan Harus sebuah ada keimanan. Keimanan. Nah. Jadi ada kandungan-kandungan dalam Oh, Al-Quran iya. yang bisa dikaji dalam. Maka kalau Dinda hatinya bergetar dengan ayat Al-Quran itu termasuk dari golongan orang yang beriman. Amin. Gitu. Baik ya, dan akan sampaikan. Iya. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam. Iya, iya. Nah, ini kayaknya kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Min naris samum. Nah, jadi itu
ini ayat tidak bisa dibantah ini ayat. Persoalannya apa yang dibilang ketua umum Adina Nazar tadi bahwa dia tetap bertahan itu jin tapi dia berbentuk manusia. Nah, itu boleh-boleh saja kan, pendapat, pandangan, ya kan? Tapi dengan tubuh yang tinggi besar. Oh iya, karena begini, karena kalau orang sudah tingkat kasab, kasab tingkat waliullah, itu memang dia bisa mampu melihat hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang gaib. Oh memang jin itu berbentuk bahkan setinggi apa pohon kelapa yang sekian puluh meter. Iya betul. Ada yang besar tinggi, Iya. dan ada yang bercabang-cabang, berbagai macam bentuk jin kan begitu. Nah, jadi bahwa menurut dalil ini di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, surah Al-Hijr 27, bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan jin sebelum Adam alaihissalam. Oke. Nah, kemudian ada satu ayat lagi, Adinda. Kemarin saya belum jelaskan, ya. Ini ada satu ayat lagi, ini. Ayat berikutnya ini diceritakan oleh apa di dalam surah Ar-Rahman. Kalau tadi surah Al-Hijr ya. Iya. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Itu ayat Allah. Dan dia menciptakan jin itu dari nyala api yang sangat panas. Ada satu dalil lagi yang hebat, yang luar biasa di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2996. Ini hadis ya. Oke Bang. Khuliqatil malaikatu min nuri wa khaliqal jannah mimma rijim min nari wa khuliqa Adam mimma usifalakum. Artinya begini, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, Adam diciptakan dari apa yang telah ada pada kalian semua. Nah, kalau sudah cerita begini, kita cerita Nur Muhammad. Kita bercerita bahwa sebelum Allah ciptakan makhluk semua muka bumi ini, maka Nur Muhammad sudah ada. Nah, ini ceritanya panjang nih, tidak? Ini kalau kita udah bercerita di cerita apa kekhalifahan di bumi mana ya? Oke. Sementara begitu ya. Oh gitu. Iya, oke. Oke, jadi memang dalam dalil Al-Quran Bang Sastri Poni masih tetap sama pendirian yang pertama ini penjelasan ini. Ya. Ya jadi kalau begitu memang dalam apa yang telah disampaikan oleh ketua lembaga Bang Nazarman, memang kemungkinan walaupun kita tidak tahu persis bagaimana bentuknya si jin, karena kan yang namanya jin kan tidak kasat mata ya, jadi kemungkinan ini sama dengan jin kemungkinan ya. Seperti itu. Apa ada yang ini penyangkalan lain? Coba begini Bang Nazarman. Kalau menurut pandangan saya begini ya, karena zaman bumi es, zaman bumi surga, zaman bumi panah atau sekarang ini kan zaman yang berbeda. Kalau pada zaman bumi es itu, aku yakin dan percaya jin itu memang nampak, kelihatan dan kasat mata. Tapi sama dia, yang jelasnya sama karena kita belum ada. Iya. Kan gitu. Iya betul. Kita belum ada. Kan logikanya begini, karena kita belum ada, ya bagaimana kalau sekarang kan dunianya kan berbeda dan makhluknya juga berbeda. Betul. Maka tentu kita tidak bisa melihat karena pembatasan itu hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka, saya yakin dan percaya memang masih tetap tinggal di bumi ini. Saya yakin dan percaya itu menurut pandangan ini, pendapat saya ya. Saya mohon maaf saya tidak berkaitan dengan ini dengan Alkitab ya, termasuk Sabur, Injil, Taurat, Al-Quran ya. Itu ahlinya, saya tidak ahli begitu. Tetapi ini saya originalkan sejarah. Originalkan sejarah ini maksudnya betul-betul lurus yang sejarah yang kita punya, originalkan, nanti silakan ditafsirkan berdasarkan Al-Quran, Taurat, Sabur, Injil dan sebagainya. Silakan saja untuk mendapatkan sejarah sebenar-benarnya kan, dan bisa diilmiahkan nanti begitu. Biar lebih jelas. Biar tidak masalah, biar jelas karena kita ingin sejarah ini betul-betul betul. Nah, terus kita lanjutkan ya. Begini Yangki, pada kita karena kita hasil ini Bahrim ya. Jadi bumi es ini dengan berjalannya waktu dia ini kan timbul masalah. Jadi makhluk yang raksasa tadi
itu awalnya dia memang apa namanya taat kepada Allah, Iya. kepada yang Maha Kuasa ya. Hmm. Tahu-tahu ujungnya karena sudah ramai, sudah penuh, permukaan bumi sudah penuh dengan mereka, akhirnya terjadi pembangkangan, keengkaran, dan akhirnya Allah muka, dan akhirnya makhluk ini sebagaimana diceritakan dari awal ya, dibinasakan. Tapi tidak semuanya habis, tetap masih ada. Nah sisanya ini menurut pendapat saya itu dia mendiami bumi es sekarang yang masih ada. Nah itu yang nyata ya, yang nyata bumi es sudah mungkin kutub-kutub yang masih ada sekarang, mereka tetap ada di sana. Jadi kan kalau kita ketahui, yang saya ketahui saat ini kan ada semacam binatang yang ada di sana yang kayak beruang kutub, ya kan? Jadi memang ada kemungkinan itu kan makhluk purbanya, binatang purbanya kan? Binatang purbanya, Ya. ya kemungkinan masih ada. Ya mungkin masih ada. Seperti manusia itu Ya, ya. Kita nggak tahu, kemungkinan masih ada kan yang pertama. Ya. Jadi kan sudah itu kan nanti ini selesai, maka timbullah nanti apa namanya bumi ya, bumi surga ini tadi. Nah tapi sebagai apa penyebabnya bumi es ini hancur kan? Nah sebagai awal saya ceritakan kemarin itu bahwa meletusnya gunung Gunung Merapi Purba. Nah, Gunung Merapi Purba yang meletus ini dalam sebuah versi kami ya. Tapi silakan nanti saya suka senang kalau ilmuwan tertarik ingin mengilmiahkan dia kan. Silakan nggak masalah. Jadi diantaranya itu meletusnya Gunung Merapi Purba secara bersamaan di permukaan bumi. Khususnya termasuk yang paling dasar ada di Garut Kastengel, tempat bumi es itu akan berubah menjadi bumi surga. Itu yang paling dasar. Dan itu. Jadi menurut Bang Nazarman, kehidupan itu, makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya sama dengan kita selaku manusia saat ini kan, diciptakan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena berkembang biaknya pesat mungkin kan, jadi mereka saling membunuh kemungkinan seperti itu kan. Ya. Karena ada perebutan mungkin kekuasaan, makanan dan lain-lain. Ya. Jadi karena saat itu kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka terhadap makhluk-makhluk ini, dihancurkan kembali, dibinasakan kembali, lalu diciptakanlah nabi pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ya, betul seperti itu. Ya, betul. Jadi kalau memang seperti itu, kita yang masih jadi pertanyaan saya, ada satu teori, yaitu teori Darwin. Jadi kan kalau kita berpaham sekarang, dari makhluk yang tidak kita ketahui ya, saya sebut ini tidak kita ketahui. Nah, tidak ada yang bisa menjelaskan seberapa persis dan apa jenis-jenis makhluk ini yang memang mirip dengan manusia tersebut. Jadi setelah ini kan menurut Bang Nazarman dan Bang Sastri Poni selaku tokoh agama menyebutkan setelah adanya makhluk ini dihancurkan lalu timbullah Nabi Adam. Ya. Jadi gimana dengan teori Darwin yang menyebutkan asal muasal manusia itu dari kera? Ya. Bisa disangkal nggak? Siapa yang bisa sangkal? Coba saya tanya, Bang Nazarman atau Bang Sastri Poni? Ya, jadi gini Dinda, teori itu jelas bertentangan dengan keyakinan kita sebagai umat yang beriman, yang meyakini Al-Quran sebagai kitab suci kita. Iya betul. Kan? Bahwa manusia itu diciptakan dari 4 unsur dalam diri kita. Betul. Air, angin, api, tanah. Iya, saya tahu. Semua umat manusia itu terdiri dari 4 unsur dalam jasad. Ya kan? Nah, lalu kemudian setelah diciptakan 4 unsur ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tiupkan rohnya ke dalam jasadnya itu. Gitu. Artinya bahwa
kalau ada sebuah teori yang mengatakan bahwa manusia ini dari Ka, maka itu tertolak dengan konsep tentang penciptaan manusia. Sama dengan proses penciptaan Adam alaihissalam. Adam itu diciptakan dari tanah liat, tanah dikeringkan, ya kan? Lalu kenapa? Makanya kata Allah dalam surah Az-Zariyat itu, Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oke. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk mengabdi kepada aku. Ini kata Allah. Nah, di sini ini hebat, ini menarik ini sebenarnya. Iya. Diskusi kita ini sangat menarik. Kalau semua umat manusia di muka bumi ini memahami tentang hakikat penciptaan dia dan penciptaan manusia ini, tidak ada lagi manusia sombong di muka bumi. Betul. Tidak ada lagi pertarungan peperangan antara Palestina Israel. Iya. Tidak ada lagi. Oh tidak, karena tidak ada perebutan Tidak kekuasaan ada di sini. lagi. Kenapa? Karena Allah ciptakan manusia ini sebagai khalifah fil ard, sebagai khalifah di muka bumi. Betul, betul, betul. Itu Linda. Nah, untuk apa? Untuk mengabdi kepada kata Allah. Iya. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi kepada. Betul. Nah, kenapa diciptakan Adam ini? Agar dia memahami aku maha. Dia ini menciptakan ya Adam nih. Adinda, Nazar cerita mungkin hikayat apa istilahnya cerita itu? Ya bumi surga ya. Cerita bumi surga nanti akan ke situ nanti. Ya. Iya. Jadi Adinda bahwa lalu diciptakan Adam ini dari tanah yang tanah liat dikeringkan lalu dia berbentuk. Ya. Sudah berbentuk ini. Sudah berbentuk kata Allah, wah nggak bisa dia ini mengabdi kepadaku, suaranya nggak ada. Bagaimana dia menyembah aku? Kira-kira begitu nih. Iya. Ya kan? Oke, terima kasih Mas. Jadi gitu. Itu baru sepotong itu. Iya. Ya. Biar adil. Saya juga mau mempertanyakan dengan Bang Nazarman ini. Jadi menurut Bang Sasripon nih lewat dalil agama seperti itu, ya lewat pemahaman agama seperti itu. Dengan Bang Nazarman seperti apa? Jadi Bisa dijelaskan? Jadi kalau sudut pandang saya ya, sebenarnya teori Darwin itu kan saya sudah jelaskan bahwa makhluk zaman es itu kan badannya besar-besar, berbulu panjang, berarti seperti kerah ya, otomatis seperti kerah itu, karena berbulu panjang. Nah, makanya dia mengkaitkan ke makhluk yang awal tadi. Mungkin itu kaitannya terjadi perubahan sehingga berubah menjadi manusia sekarang. Itu kan logika berpikir dia. Tapi kalau konsep sejarah manusia saya juga nggak sepakat teori Darwin ya. Karena kenapa? Karena makhluk purba manusia tadi memang bahan menciptakan juga berbeda dengan manusia. Makhluknya juga bukan manusia. Iya. Lah kok dipaksakan menjadi manusia? Dan nggak bisa. Kan itu. Ini nggak bisa. Malaikat dipaksakan jadi manusia juga nggak bisa. Nggak bisa ya. Jin dipaksakan manusia juga nggak bisa. Itu menurut ini ya, menurut pendapat saya ya. Makanya aku pikir dia berpikir begini. Dia melihat memang dia paham bahwa ada makhluk sebelumnya. Dia mungkin dapat sejarah juga ya. Iya. Dapat sejarah sebelumnya juga. Namun MS makhluk raksasa yang berbulu panjang. Kalau kita bayangkan kan seperti kerah, ya kan? Masih seperti kerah. Ya. Nah, maka dia berpikir kok sama manusia yang bentuknya sama. Yang ini mirip. Berarti dari sini asal manusia. Jadi bisa saja Darwin itu berpikirnya begitu. Iya. Mulai logika karena bentuk struktur mirip sama mungkin bentuk taman, bentuk kaki mirip. Nah, berpikirlah dia sebuah ilmiahnya kan bahwa manusia dari kerah. Itu versi yang sangat keliru. Itu menurut saya sangat keliru. Kenapa saya katakan sangat keliru tadi? Karena manusia itu diciptakan itu memang betul-betul dia sempurna dari makhluk-makhluk lain. Itu menurut saya, Adinda. Jadi memang saya kan orang awam bilang ini, mungkin penonton juga sama. Pernah tuh di televisi ada sebuah film. Jadi saya pernah tonton itu walaupun sekilas. Saya tahu itu namanya Ozzy apa ya? The Iceman. Jadi manusia es. Di situ disebutkan bahwa bukan judul sih, makhluk tersebut Ozzy. Dalam pikiran saya, dalam gambaran di pikiran saya, makhluk seperti Bang Nazarman ceritakan itu mirip dengan makhluk Ozzy itu.
Iya. Jadi kalau seperti itu, makhluk otsi itu sebenarnya pernah diceritakan dalam sebuah film bahwa makhluk itu hidup di hamparan es. Ya. Dia hidupnya di tempat-tempat salju. Jadi kalau otsi ini hidupnya tidak berkelompok, hidupnya perorangan. Dia hidup secara individual. Dia cari makan sendiri. Jadi kalau pemahaman saya tentang kalau film kan kita tahu bahwa film ini bisa saja narasi yang dikarang fiktif kan. Jadi otsi ini pernah diklaim bahwa dia pernah hidup di pegunungan Alpen, ya, pernah hidup di pegunungan Alpen, di pegunungan es. Dia cari makan sendiri, dia hidup sendiri. Bahkan saya tidak pernah lihat bahwa di film itu bahwa dia ada pasangan. Saya cuma lihat satu makhluk itu. Jadi gambarnya sama. Dia memiliki bulu yang tebal, warnanya putih, bentuknya seperti manusia. Nah, jadi kalau kalau pemahaman seperti otsi tersebut artinya nyambung dengan Darwin. Tapi ada yang berbeda dengan Bang Nazarman ceritakan bahwa makhluk ini sudah dihancurkan, sudah dipunahkan, tapi mungkin masih ada kan keterangan dari Bang Nazarman tadi masih ada. Kan mungkin ada yang bisa bersembunyi di balik goa batu apa gimana kan. Jadi secara garis besar, garis merahnya ini kita sepakat bahwa teori Darwin itu tidak bisa dimasukkan dalam sejarah. Betul. Jadi gini ya Dinda, saya tambah sedikit kan. Memang saya setuju sebenarnya mereka seorang kan dia kan awalnya sedikit kan. Makhluk sarkasar tadi. Yang otsi tadi ya, sedikit kan. Itu kan awalnya sedikit, lama berkelompok. Nah, itu setuju saya dengan itu. Nah, tapi kan yang saya tidak setuju itu Darwin mengatakan jangan kita berpikir yang otsi tadi apa itu ya? Otsi ya. Itu asal manusia. Dia tidak bisa. Tidak bisa dipaksakan begitu. Ya, Darwin tidak menyatakan bahwa itu asal manusia. Darwin tidak pernah menyatakan itu. Darwin cuma menyatakan bahwa manusia itu berasal satu gen hampir sama dengan gen kera. Coba lanjut Bang. Ya makanya kan kalau berpikir secara itu mungkin secara keilmuan dia kan. Karena dia meneliti bentuk manusia sama dengan kera ya. Dan kalau dia teliti juga makhluk yang saya ceritakan mungkin dari sumber dari sana deh ya. Dari sumber dari sana cerita mungkin begitu, timbullah hasil riset dia bagaimana sehingga menimbulkan manusia dari asal dari kera itu kan ilmunya dia menurut dia. Menurut Darwin. Ya menurut Darwin. Kan gitu kan? Boleh saja. Iya, boleh saja. Kalau menurut Bang Nazarman, ya kalau saya tidak. Bang Nazarman secara pribadi atau tetap dari dia makhluk raksasa, makhluk purba dan bukan manusia. Oke. Nah, dan dia diciptakan dan tidak sama dengan manusia. Karena manusia Adam diciptakan dari sempurna. Dia memiliki semua unsur alam diambil. Dan dia adalah makhluk sempurna ciptaan Tuhan untuk menjadi khalifah di bumi. Kan itu pendapat saya kan. Itu saya tidak mau. Itu kan secara berdasarkan studi dari sebuah guru juga begitu. Nanti kan kembali ya kita cerita lagi kepada masih ada waktu nggak ini? Cerita ini ya. Kalau kita lanjut di video selanjutnya mungkin. Tapi sebenarnya Dinda boleh juga menghadirkan berikutnya satu narasumber lagi. Siapa itu? Biar saya dia punya pemikiran teori Darwin. Iya. Oke. Bisa saya panggil ini. Ya biar diskusi ini panas. Iya. Kita mau dengar juga dia punya konsep bahwa manusia dari kera itu bagaimana dari teori Darwin ini? Itu dalilnya seperti apa? Itu baru hebat ini. Ada siapa? Nanti kita cari. Oke. Saya punya teman-teman juga yang berpikir kayak Darwin. Seperti itu. Ada. Oke, nanti kita bicara. Iya kan? Jadi kita belum akan menginjak ke zaman bumi ini surga ya. Tapi aku rasa boleh sedikit ya. Sedikit untuk pemahaman ke depan kan. Silakan. Sedikit ya. Sedikit aja ya. Jadi bumi es ini hancur akibat manusia Gunung Merapi purba ya. Nah, Gunung Merapi purba yang dimaksud adalah kalau itu meletus secara bersama di permukaan bumi. Jadi Gunung Merapi apa pertanyaannya? Nah, nanti silakan aja Gunung Merapi Kerinci purba. Kita sebutkan yang ada di Sumatera ya. Di Sumatera. Oke. Dia telah menjadi kota sungai penuh sekarang. Dulu tinggi itu. Dulu tinggi. Dulu. Oh iya, paling paling tinggi Sumatera, Mas Bagi Sumatera. Iya.
Danau Kerinci sekarang. Jadi kota Penuh, kota Penuh itu bekas Gunung Merapi Purba itu. Yang kedua Gunung Ranau. Gunung Ranau di mana ini, Bang? Gunung Ranau itu di perbatasan Sumatera Selatan dengan Lampung, masalah ya. Oh, situ. Iya. Ya, Ugan. Oh, saya pernah dengar. Ya. Ya, saya tahu. Dulu itu gunung paling tinggi itu. Sekarang menjadi Danau Ranau. Ada anak Gunung Semenung. Gunung Seminung ya. Sekarang di situ itu anak gunungnya. Semenung. Ya, Bukan Semeru. Bukan Semeru. Ada itu tinggi itu, menjulang sampai ke langit mungkin. Wah, kan dulu. Kemudian Gunung Toba. Iya, lanjut. Masih di Sumatera ini? Sumatera dulu, masih di Sumatera ini. Di antara Pulau Sumatera itu dulu Sumatera dengan Jawa itu enggak begini. Dulu kan udah sampai piring nyatu dia. Oh, saya pernah dengar cerita itu. Nyatu. Nah, ada Gunung Krakatau. Iya. Jangan kita berpikir gunung kan satu kali itu salah tiga saja. Jauh kalau yang nomor itu enggak begitu dasar. Yang pada dasar itu adalah yang pertama dan yang kedua. Dulu gunung itu menjulang, luar biasa tingginya kan. Sekarang tinggal anak-anaknya itu sudah berapa meletus ya. Nah, jadi berdasarkan ini angka adaminya ada di bumi. Ini kan angka ya. Ini versi kami ya. Berdasarkan versi kami. Angka ini ada di bumi ini sekitar lebih kurang 50.000 tahun sebelum Masehi. 50.000 tahun Ya. sebelum Masehi. Manusia ini di bumi. Sebelum adanya Nah, barengan dengan es meletus itu. Nah, kira-kira itu ukurannya begitu. Nah, silakan kalau mau ilmuwan periksa aja gunung Toba itu meletus yang mulai tahun berapa? Yang dasar itu. Tahun berapa? Nah, itu nanti ketahuan angkanya. Nah, angka itulah penciptaan bumi surga. Setelah itu gunung meletus itu semuanya es mencair, terbentuklah bumi setapak miring atau bumi bulan sabit miring yang notabene bumi membentuk bulan sabit miring. Nah, inilah namanya bumi surga. Bumi surga dengan banyak nama ya. Ada bumi Kutu Musikit, bumi Kutu Menurung, bumi Samhara kan. Pulau Atlas termasuk semua itu. Ini menarik buat kita bahas selanjutnya ini. Tapi sayangnya durasi. Saya menarik pernyataan beliau tentang 50.000 tahun sebelum penciptaan Adam. Iya, gimana? Tadi. 50.000 tahun itulah ukuran Adam ada. Oh. Sebelum Iya. Masehi. Sebelum Masehi ya? Sebelum Masehi. Sebelum Masehi. 50.000 Itulah tahun. manusia pertama ada di bumi. Oh. Yang di bumi surga tadi. Nah, itu. Jadi makanya ini kan ini kebetulannya ada tokoh lama ya. Saya juga nggak paham. Sedikit minta waktu Adinda. Kayak ini agak dulu saya sampaikan. Menurut buku sejarah Atlas Nabi, sejarah Atlas ya, para Nabi dan Rasul, itu Adam itu manusia pertama itu kan 5.000 tahun sebelum Masehi. Itu kan di buku itu kan? Iya. Ya. Nah, dalam sebuah versi kita yang kita ketahui, yang saya sebutkan tadi dari awal simpul tadi kan, bahwa Adam itu angka adanya sudah 50.000 tahun sebelum Masehi. Jadi perselisihan yang sangat begitu banyak ini. Nah, maka dalam konsep saya begini, ini awal aja ya, dan sebuah pemikiran saya begini. Karena manusia pertama ini kan banyak kehidupan, ada anak, tak bumi surga tenggelam, hilang semua nama ini, kan? Terpaksa yang berikutnya nanti tetap Adam juga, karena nggak tahu namanya menurut Pak Ustadz ya. Ya kalau kamu mau tahu mau nyoba apa? Oh, ini maksudnya bin. Ya maunya berapa pin ini? Oh, pasti Adam juga. Oke. Jadi secara ini kita yang nggak tahu orang-orang tua kita atau nenek-nenek kita yang sudah lama meninggal itu, kita sudah tidak tahu bin di siapa. Untuk yang laki-laki disebut dengan bin Adam. Nah, maka mau saya begini. Jadi jadi karena ini siapa yang bisa mendeteksi nama lagi? Selama kehidupan di bumi surga itu berapa puluh ribu tahun, ya? Siapa punya dokumen nama itu? Makanya maka saya sebenarnya memang tidak begitu ahli ya di Al-Quran ya, tapi saya sepakat dengan Al-Quran. Dia menyebutkan Nabi Adam. Balikan aja ke awal, selesai cerita semua. Enggak ngapain lagi mereka ngurus-ngurusi yang nggak tahu namanya kan gitu. Karena banyak para nabi juga namanya nggak disebutkan ya. Nah, makanya untuk kembalikan ke Adam. Tapi Adam ini di mana? Jangan kita berpikir ada manusia pertama tinggal di Arab, nggak bisa. Dia berada di bawah peristiwa ya. Di bumi surga. Bisa jadi di Sumatera. Ya tidak. Nanti. Masya Allah ya. Gitu. Makanya Tapi kalau saya berkeyakinan bahwa ada manusia pertama yang tinggalnya di Nusantara. Oke. Terima kasih nih. Oke. Bang Sasri Poni sama Bang Nazarman, terima kasih untuk
video kali ini mungkin karena saya mengingat durasi loh. Siap. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Oke. Ya, Siap. kita bisa lebih jelaskan lagi, terperinci lagi. Mungkin setelah bumi es, kita masuk ke bumi surga. Ya. Oke, untuk para penonton, video kali ini kita sudahi dulu. Kita lanjut di video berikutnya. Mungkin jika memang ada kesempatan, nanti betul kata Pak Sasripon ini, kita datangkan narasumber yang berkeyakinan tentang teori Darwin tersebut. Oh, sih. Itu Tetap di channel ini. Ya. Jangan lupa dukung channel kita ya dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng dan sebarkan video kita biar lebih banyak yang mengetahui tentang sejarah peradaban Sriwijaya Opo Timur. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan yang sudah subscribe dan yang baru bergabung kami mohon untuk bergabung. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian dengan cara kami mohon maaf pada Allah, kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya. Oke.